Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib dilanjut dengan talabul ilm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke babu jawazi qaulil marid ana waja'un. Baik. Terakhir kita sampai ke masuk ke dalam bab istihbabi wasiyati ahlil marid, bab disunnahkannya memberikan wasiat kepada keluarga yang sakit, gitu ya, atau kepada orang yang membantu dan mengurusi orang yang sakit dengan kesabaran. Ini bab ini sudah kita bacakan tentang ada keutamaan seseorang ketika kita menjenguk orang sakit, ya, selain kita mendoakan orang yang sakit, juga kita memberikan wasiat, ya, kepada orang yang mengurus orang yang sakit agar diberikan kesabaran di dalam mengurusnya. Dan ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu jawazi qaulil marid, bab bolehnya ucapan seseorang yang sakit, ana waja'un, saya sakit, aw syadidul waja'i, atau saya sedang sakit keras, aw mau'ukun, atau saya sedang sakit kepala, wa ra'sah, aduh kepala saya, wa nahwu dzalika, dan yang semisal daripada itu. Wa bayanu annahu la karahata fi dzalika, dan penjelasan sesungguhnya tidak ada, ya, bukan termasuk perkara yang makruh, waalaikumsalam, dalam hal itu, yaitu di dalam mengungkapkan rasa sakit yang dideritanya. Aduh kepala sakit, aduh tangan sakit, saya sedang sakit, sakitnya lumayan. Boleh mengucapkan ucapan itu, ya, idza lam yakun ala sabili tasakhuti wa idharil jazai, kalau dia mengucapkannya itu bukan karena apa? Karena tasakhut, artinya benci kepada takdir, atau dia menampakkan al-jaza, menampakkan ketidaksabaran dia, atau tidak menerima takdir, gitu ya. Jadi dalam bab ini, babnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang bolehnya seseorang yang sakit mengucapkan saya sedang sakit, atau saya sedang sakit sekali, atau saya sedang sakit kepala, atau demam, mau'uk ini demam, ya, atau seseorang dia mengatakan aduh kepalaku, aduh tanganku. Dan hal itu boleh diucapkan oleh orang yang sedang sakit kalau, ya, bukan karena bentuk tasakhut. Tasakhut ini apa? Benci atau murka kepada takdir. Ya, kalau dia ucapan itu dikeluarkan karena dia benci kepada takdir Allah yang menimpa dia, makanya tidak boleh. Ya, kalau kondisinya dia benci kepada takdir,
kemudian dia ada al-jaza, jaza ini meratapi, ya, meratapi keadaan, ini tidak boleh, ya. Setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis. Hadisul awal, hadis yang pertama, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, qala berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang demam. Famasastuhu, maka aku pun mengusapnya, menyentuhnya. Fakultu, dan saya katakan, innaka latu aku wa akan syadida, sesungguhnya engkau ya Nabi Allah, ya Rasulullah, latu aku, betul-betul engkau sedang demam, wa akan syadida, dengan demam yang sangat. Artinya demamnya Nabi ini panas sekali gitu. Faqala, maka Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, ajal, benar, inni aku kama aku rajulani minkum, sesungguhnya ya aku, demamku itu sebagaimana demamnya seseorang atau dua orang di antara kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Maka di dalam hadis ini dijelaskan, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang demam, dengan demam yang sangat, wa akan syadida, dengan demam yang sangat. Ketika Abdullah bin Mas'ud menyentuhnya, kemudian Nabi mengatakan, betul, sesungguhnya aku sedang demam, dan demamku kama aku rajulani minkum, sebagaimana demamnya dua orang di antara kalian. Yakni yushaddidu alaihi sallallahu alaihi wasallam fil maradi, maka rasa sakit yang menimpa kepada Rasul itu berkali lipat dibanding rasa sakit yang menimpa kepada umatnya. Karena yubtalal mar'u ala qadri dinihi, seseorang itu diuji menurut ukuran agamanya, keimanannya. Asyadul bala al anbiya, yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Tsumal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dengan nabi, kemudian yang semisal dengan nabi. Artinya ujian Nabi atau ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar, lebih dahsyat dibanding yang menimpa umatnya, karena imannya lebih sempurna. Ya, karena seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menurut apa? Menurut kadar keimanan atau ketakwaannya. Taib. Maka di dalam hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini betul saya sedang demam. Ada pembolehan tentang ucapan seseorang mengungkapkan rasa sakit yang dideritaannya. Saya sedang demam, saya sedang sakit kepala, saya sedang sakit tangan. Boleh, ya, mengungkapkan itu. Kalau bentuk pengungkapannya bukan bentuk ratapan, artinya bentuk ratapan tidak ridho kepada ujian yang Allah berikan. Karena hakikatnya ujian yang Allah berikan, apapun itu, adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada ujian yang Allah berikan kepadanya, falahu ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhut, dan barang siapa yang murka kepada ujian yang Allah berikan, maka baginya kemurkaan. Ya, maka baginya kemurkaan. Maka ketika seseorang dia mengungkapkan rasa sakit yang dirasanya kepada orang lain sebagai bentuk ikhbar, pengabaran saja, bukan tasakhut, bukan jaza, artinya ratapan, maka itu boleh, ya, maka itu boleh, dan bukan berarti menunjukkan ketidaksabaran. Kecuali kalau dia ada ucapan-ucapan yang ucapan tersebut apa? Wada'a bid'awal jahiliyah, dia menyebut dengan sebutan jahiliyah. Artinya dia memanggil-manggil, dia teriak-teriak, dia
mengucapkan ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka gitu ya. Meni asa kieu-kieu teuing ya Allah abdi teh gitu ya tos teu kiat. Meni asa hayoh we abdi teh diuji ya Allah gitu nya. Jadi seakan-akan dia tidak menerima dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Padahal ujian tersebut ya bisa jadi adalah tanda cinta Allah, bisa jadi sebagai penghapus dosa ya yang Allah berikan kepadanya, karena yubtalal mar'u atau la yazalul muslimu yubtala, senantiasa orang muslim, orang mukmin itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala, hatta idza laqiyallah wa laysa alaihi khati'ah, sehingga tatkala dia bertemu dengan Allah tidak ada lagi dosa, karena semasa hidupnya diuji terus sama Allah. Sudah mah diuji rasa sakit ini, udah sembuh, ada lagi ujian yang lain. Sudah mah yang itu beres, datang lagi ujian yang ini. Datang lagi anak misalkan sakit, datang lagi kecurian ini dan itu misalkan. Terus ujian. Padahal bisa jadi itu adalah salah satu apa? Kafaratud dzunub. Ya. Sebagai bentuk apa? Penghapusan dosa yang justru Allah sayang sama dia, sehingga ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak lagi tersisa dosanya karena terus diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita senantiasa apa? Berhusnudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ujian yang menimpa kita, apapun ujiannya, apapun musibahnya. Ya, karena wajib itu ada, sabar itu adalah wajib. Sabar itu adalah wajib. Taib. Maka di sini tadi disebutkan apa? Tentang bolehnya seseorang mengungkapkan rasa sakit yang dideritanya tanpa ada bentuk tasakhut, yaitu murka kepada ujian yang Allah berikan. Dan ini tidak mengapa. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan tentunya Nabi SAW ketika mengatakan ajal ini la'u aku kamayu aku rajulani minkum, betul, sesungguhnya aku demam sebagaimana dua orang demam di antara kalian. Artinya demamnya Nabi sangat panas dibanding demamnya sahabat. Karena apa? Karena ujian yang menimpa Nabi 2 kali lipat sebagaimana ujian yang menimpa para sahabat. Wa dzalika min ajli an yanala ala darajati sabri. Kenapa itu dilakukan? Karena tentunya itu tadi ya sesuai dengan keimanan. Karena iman Nabi SAW lebih sempurna dibanding para sahabat, maka ujiannya pun lebih berat. Untuk apa? Untuk linail atau untuk meraih ala darajati sabr, untuk meraih tingkatan derajat yang paling tinggi, derajat kesabaran yang paling tinggi. Fa inna anwa as-sabri thabitatun fi haqqihi ala wajhil a'la. Karena sesungguhnya macam-macam sabar itu terlekat pada diri Nabi SAW. Ya faqad sabara ala amrillah wa sabara an ma'asillah wa sabara ala aqdarillah al-mu'limah. Maka tentu Nabi SAW bukan hanya sabar kepada penyakit yang Allah berikan kepadanya, tapi Nabi sabar di atas ketaatan. Tapi juga Nabi sabar di atas menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ya, jadi sabar itu ada pada 3 macam. Sabar di dalam melakukan ketaatan, ini pun harus sabar. Yang kedua, sabar di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepadanya. Maka ini pun macam-macam sabar. Ya, sama seseorang harus bersabar di atas 3 sabar ini atau 3 ujian ini. Bukan hanya bersabar kepada penyakit yang menimpanya, tetapi juga senantiasa bersabar di dalam ketaatan dan bersabar menjauhi kemaksiatan. Dan tentunya kita melihat bagaimana Nabi SAW ya. Nabi SAW beliau dilempar batu di Taif, kemudian beliau patah gigi taringnya di mana? Di perang Uhud ya. Kemudian beliau dilempar dengan kotoran di Mekah. Ini ujian-ujian yang menimpanya. Kemudian datang kepadanya ketika di Taif, datang kepadanya malaikat menawarkan apa? Untuk membalikan
Taif, bukit Taif ini ke mereka. Jadi kalau engkau ingin ya Rasulullah, saya akan balikan bukit ini ke mereka, yaitu kepada orang-orang yang melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi mengatakan, maaflahal qaumu admau nabiyahum. Tidak akan beruntung satu kaum yang melukai nabinya. Maka kemudian Malakul Jabal, malaikat gunung, mengatakan bahwasanya saya akan lemparkan gunung ini ke mereka, tapi kata Nabi jangan. Ya kata Nabi jangan, inni lasta'ni bihim, saya berharap mereka masuk Islam. Maka Nabi mengatakan la'allallaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Dan saya mengharapkan keluar dari keturunan-keturunan mereka ini, orang-orang yang melempari saya ini, keturunan-keturunannya justru adalah orang-orang yang masuk Islam, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Artinya atas doa Nabi SAW, sehingga orang-orang Taif ini tatkala masuk Islam, mereka kokoh di atas keislamannya. Maka ketika terjadinya riddah ini sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat pada masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq, karena telah wafatnya Rasulullah, maka Abu Bakar tidak membeda-bedakan antara yang membedakan antara salat dengan zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar. Maka diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang murtad, yang riddah, yang tidak mau membayar zakat. Dan dalam riwayat disebutkan tidak ada satu orang pun orang Taif yang termasuk dari ahlu riddah. Artinya karena salah satu daripada doa Nabi SAW. Ketika Nabi diuji, dilempari oleh orang Taif sehingga berdarah pipinya, terzalimi Nabi SAW. Dan kita tahu doa yang terzalimi itu mustajab. Tapi Nabi SAW memaafkan mereka dan mengatakan, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bahkan Nabi memaafkan mereka dan meminta kepada Allah agar dari keturunan mereka ini ada orang-orang yang masuk Islam, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan termasuk sahabat-sahabat yang kuat di dalam keislamannya. Itu hadis yang pertama ya. Kemudian al-hadits tsani, hadis yang kedua, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya. Qala berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waja'in istadda bi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah, datang kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, beliau menjengukku, min waja'in istadda bi, dari penyakit yang menimpaku, penyakit yang dahsyat yang menimpaku. Fakultu, dan aku katakan, balagobi mimma taro, telah menimpa kepadaku apa yang kau lihat ya Rasulullah. Artinya sebuah penyakit itu seakan-akan apa? Seakan-akan akan menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal. Wa ana dzumalin, dan saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seseorang yang punya harta, banyak hartanya. Wala tarithuni illa ibnatali, dan tidak ada yang mewariskan hartaku kecuali Waqqas. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya beliau faqad marida fi Makkah wa kana minal muhajirin. Beliau ini adalah orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi ketika beliau mengunjungi Mekah, kemudian beliau tertimpa musibah, penyakit yang menimpanya ketika beliau di Mekah. Wa kanu yakrahuna an yamutal insanu fil baladi alladhi hajara minhu. Dan tentunya para sahabat yang sudah hijrah ketika itu mereka benci untuk meninggal di sebuah negeri yang negeri itu dia telah berhijrah darinya. Salah satunya juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Li'annahu tarakal balada lillahi, maka karena sesungguhnya beliau telah meninggalkan negeri Mekah itu karena Allah untuk hijrah ke Madinah. Fayakrahu an yamuta fiha, maka beliau
benci untuk meninggal di Mekah. Wa kana min adati Nabi sallallahu alaihi wasallam husni riayatihi, maka termasuk kebiasaan Nabi dan bagaimana baik perhatiannya Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaudal mardo, menyengaja menjenguk orang yang sakit, min ashabihi, dari kalangan sahabat-sahabatnya. Maka di sini kemudian Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja ma tara wa ana dzumalin." Telah menimpaku penyakit yang kau lihat ini, dan kondisi saya adalah orang yang dzumalin, artinya orang yang banyak harta. Maka di sini dibawakan oleh Imam Nawawi ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas dan diiyahkan oleh Rasul tentang qad balagha bi minal waja, telah menimpaku penyakit yang kau lihat. Artinya seseorang boleh mengutarakan penyakit yang dideritanya. Aduh sakit tangan, aduh sakit kepala, aduh sakit dada. Bolehnya pengucapan ini kalau memang pengucapannya bukan karena bentuk tasahud, bukan bentuk murka atau tidak ridho dengan ujian, hanya mengabarkan saja, maka ini boleh. Sebagaimana tadi ya, hadis yang pertama Nabi tentang mengatakan bahwasanya saya demamnya 2 kali lipat di antara kalian. Juga hadis yang kedua adalah tentang ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abu Muhammad ya, termasuk mubasyirin bil jannah. Dan beliau ini menganggap ketika itu beliau akan meninggal dengan penyakit ini karena penyakitnya dirasa dahsyat. Sampai kemudian beliau meminta kepada Nabi untuk, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta? Artinya minimal kalau misalkan seseorang punya harta warisan 1 juta, maka 2/3 berarti sekitar 700 ribunya gitu ya. Boleh enggak saya sedekahkan 700 ribu ini, sisanya untuk anak saya, karena anak saya cuma 1 perempuan gitu. Kata Rasul jangan. Terus bagaimana kalau setengah? Setengah juga jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Sepertiga itu masih banyak. Artinya kalau bisa lebih di bawah sepertiga lagi. Makanya Abu Bakar Siddiq 1/5, kata Abu Bakar Siddiq. Kalau saya milih saya 1/5, karena termasuk wasiatnya Allah dan Rasulnya. Ya, walillahil khumusahu, dan tentunya ghanimah itu milik bagi Allah dan Rasulnya adalah khumus 1/5-nya. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq berpendapat tentang apa? Wa alamu anna ma ghanimtum ya min syai'in fa anna lillahi khumusah. Ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang kalian hasilkan dari harta ghanimah, fa anna lillahi khumusah, maka sesungguhnya milik Allah 1/5-nya. Maka dengan ayat ini Abu Bakar Siddiq, lebih baik seseorang kalau mau berwasiat gitu ya, misalkan Allah takdirkan di antara kita hartanya banyak nih, kita berwasiat, gak apa-apa. Apa wasiat kita? 1/5 dari harta warisan ini saya wasiatkan untuk bangun masjid, saya wasiatkan untuk bangun pesantren, saya wasiatkan untuk apapun lah bentuk jariah, maka ini tidak mengapa. Ya, misalkan harta yang ditinggalkannya 1 miliar, dia wasiatkannya 200 jutanya, itu tidak apa-apa. Ya, atau paling tidak dia 300 jutanya, 1/3-nya, nggak apa-apa. Tidak boleh lebih dari 1/3, 1/5 atau 2/3, itu tidak boleh. Di sini Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas melihat beliau seakan-akan dengan penyakit yang menimpanya akan meninggal, kemudian beliau meminta wasiat kepada Rasul, meminta petunjuk untuk berwasiat. Tapi dilarang oleh Nabi SAW, dan di dalam hadis yang panjang ini bahkan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas Allah berikan umur yang panjang, ya. Allah berikan umur yang panjang, bahkan mempunyai anak ya, dan banyak anaknya, bukan hanya 1 perempuan yang disebutkan, tapi justru malah bertambah banyak, dan makin bertambah hartanya karena makin banyak mengikuti peperangan-peperangan, sehingga banyak sekali ghanimah yang diraihnya. Jadi hadis yang kedua ini pun sama ya, dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang bolehnya seseorang mengungkapkan rasa sakit yang dirasanya. Nah, nu karaos, aduh nuju teraraos ya mastaka gitu ya.
nuju teraraos ieu asa naon, asa teraraos naon, dompet misalkan. Sami atuh cenah cek nu. Nyindir ya. Taib. Tetapi syaratnya tadi disebutkan apa? Asalkan dia tidak mengungkapkannya dalam bentuk apa? Benci kepada takdir. Apalagi kalau mengatakan takdir memang kejam. Ini bahaya. Ya, bahaya itu ucapan itu. Karena apa? Kadang-kadang tentunya sesuatu yang Allah pilih itulah yang terbaik. Al khair fi makhtarahullah. Yang terbaik itu yang Allah pilih. Kadang-kadang kita menginginkan ini, tetapi sebetulnya Allah tahu bahwa yang terbaik itu bukan ini, tapi itu gitu. Wa asa anta an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Artinya kadang-kadang kita manusia hanya menyusun ya rencana, cita-cita, pengin ini, pengin itu. Tetapi ternyata apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketahuilah bahwasanya itulah mungkin yang terbaik untuk kita. Harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencita-citakan apa yang kita inginkan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, harus kita yakini inilah yang terbaik, takdir baik buat kita. Ya, itu takdir baik buat kita, senantiasa kita apa? Husnudzon sama apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita merasa benci gitu ya kepada takdir atau murka kepada takdir. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah putuskan, maka baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Ketika apa? Ketika seseorang murka kepada takdir, maka baginya pun kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa anil Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad. Qala, beliau berkata, qalat Aisyah, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, wa ra'sah, aduh kepalaku. Ya. Ini linuzbah, untuk memanggil panggilan kesakitan. Wa rijlah, wa ainah, misalkan tangan, wa yadah, gitu ya. Dan ini termasuk mansubat, hal perkara yang dinasobkan. Wa ra'sah, aduh kepalaku. Ya, wa rijlah, aduh kakiku, dan seterusnya. Wa batnah, aduh perutku, misalkan ya. Wa hakibatah, aduh dompetku, misalkan. Wa ra'sah, ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa ra'sah, aduh kepalaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal ana wa ra'sah, bahkan saya, kata Rasul, wa ra'sah, aduh kepalaku. Wa dzakaral hadis. Kemudian Rasulullah menyebutkan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Yang ketiga ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun hadis yang ketiga, hadis Aisyah yang tadi disebutkan, sebagaimana bentuk syaka ini bukan ratapan, laporan gitu ya, keluhan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah wa ra'sah, wahai Rasul kepalaku. Aisyah mengeluhkan tentang kepalanya karena sedang sakit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan wa ra'sah bal ana wa ra'sah, bahkan kepalaku juga sakit gitu. Fa hadza ijtama fihi sunatan, maka di dalam hadis ini ada dua sunnah. Yang pertama sunnah takririyah, penetapan Nabi, karena sunnah itu bisa qauliyah ya, bisa lafdiyah,
bisa takririyah. Bisa Nabi SAW mengucapkan lakukan ini, lakukan itu. Bisa Nabi SAW melakukannya. Ada dengan ucapan, ada dengan contoh pengamalan. Ada juga dengan penetapan Nabi, takririyah namanya. Ketika Nabi SAW membiarkan Aisyah ketika mengucapkan warosah, aduh kepalaku, berarti ucapan aduh kepalaku ini boleh, tidak terlarang, ya. Tapi tetap syaratnya bukan ucapan tersebut muncul dari bentuk tasahud atau rasa bentuk ratapan, seakan-akan tidak ridho dengan ujian. Tapi dia hanya mengabarkan bahwasanya kepalanya sakit gitu. Makanya namanya sunnah takririyah, bentuk penetapan yang dibolehkan, dan ini boleh berarti. Dan juga di dalam hadis ini juga ada sunnah kauliyah, bahkan Nabi mengatakan warosah, bahkan saya yang sakit kepala gitu. Amal ikrariyatu fa inna Rasulullah aqra Aisyah lamma qalat warosah. Adapun sunnah takririyah itu adalah ketika Nabi SAW menetapkan, membiarkan Aisyah ketika mengucapkan aduh kepalaku. Dan Nabi tidak melarangnya. Nabi tidak mengatakan wah ini jangan, ini seakan-akan mengeluh kepada Allah. Ya, ucapan itu dibiarkan oleh Nabi, menunjukkan bolehnya, tetapi selama tidak ada bentuk keluhan. Kalau pengabaran maka ini tidak mengapa. Tatawajja'u min ra'siha, karena Aisyah merasa sakit dari kepalanya. Wa ma qauliyatu, adapun sunnah qauliyah fahuwa nafsuhu. Adapun sunnah qauliyah Nabi yaitu ucapan Nabi, yaitu apa? Wa ra'sah, bahkan kepala saya yang sedang sakit. Ya, bahkan kepala saya yang sedang sakit. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza qala al-insanu, apabila seseorang dia mengatakan wa ra'sah wa dhahrah, ya, wa akifah wa qadamah wa batnah, aduh kepala, aduh punggung, aduh telapak, aduh kaki, aduh perut, au ma asbah dzalika, atau yang semisal dengan itu, fala haraja, maka ini tidak mengapa. Aduh asa dungdeng kieu gitu nya, aduh asa aya lieuran ieu gitu, itu tidak mengapa, asalkan apa? Bisyartin, dengan syarat alla yaqsuda bihadza an yaskual khaliqa ilal makhluk. Tapi dengan syarat ungkapan ini bukan bentuk ratapan keluhan dia yang dia keluhkan kepada makhluk, seakan-akan dia mengeluhnya ke makhluk, bukan ke Allah. Beda kalau dia, ya Allah, abdi nuju teraraos ya gitu, aduh nyeri ya Allah pandangan teh, itu tidak apa-apa, karena seseorang mengeluhkan apa yang dideritanya kepada Allah. Tetapi ketika seseorang mengeluhkan itu kepada manusia sebagai bentuk keluhan, ini tidak boleh. Tapi sebagai bentuk kabar, nuju naon nu karaos teh, aduh ieu nu karaos teh soca, nu karaos teh perut misalkan, maka tidak mengapa. Dengan syarat tadi ya, dengan syarat dia tidak mengeluhkan penyakit itu kepada manusia, maksudnya tidak mengeluhkan, tapi dia pengeluhan ini hanya kepada Allah. Taib, fa idza kana mujarradu khabar fa hadza la ba'sa bihi wa la siyama idza kana yadhkuru hadaan inda man yuridu an yu'alijahu. Apabila hanya menyampaikan karena mujarrad khabar, hanya menyampaikan kabar, maka seperti ini tidak mengapa. Wala siyama idza kana, apalagi apabila dia menyebutkannya ini inda man yuridu an yu'alijahu, kepada orang yang ingin mengobatinya. Ya jelas gitu ya, harus kita sampaikan keluhan kita. Naon keluhanana ngabetem we gitu. Ah abdi mah hanya mengeluhkan kepada Allah saja. Atau dokternya teh bingung naon ieu ya geringna. Berarti menunjukkan tentang apa? Keluhan, mengeluhkan penyakit yang diderita kepada orang yang memang kompeten untuk itu, dokter gitu ya, tabib, herbalis misalkan. Naon nu karaosna, karaos ieu, oh iya berarti obatna. Tidak apa-apa. Fa yaqulu lahu tabib, misalkan seorang dokter berkata kepadanya, mal ladzi tashku atau mal ladzi tashki, apa yang kau rasakan? Yaqulu ashku ra'si, aku merasakan sakit kepalaku. Ashku batni, aku merasakan
perutku sakit, asku syadri dan seterusnya. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Baik, ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Dari 3 hadis ini, karena di sini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala 3 hadis ini ke dalam bab tentang apa? Tentang bolehnya seseorang yang sakit mengucapkan saya sedang sakit atau menimpa kepadaku penyakit ini dan itu. Ya, selama ungkapan ini tidak mengandung rasa meratapi, mengeluhkannya kepada makhluk, maka tidak mengapa. Ya, seseorang untuk mengucapkan ini. Terlebih dia mengungkapkannya keluhan itu kepada orang yang kompeten seperti dokter, tabib dan lain sebagainya. Dan juga perlu diketahui di sini dari hadis yang 3 tadi disampaikan bahwasanya Nabi SAW adalah seseorang yang paling dahsyat musibahnya dibanding kita. Artinya ketika musibah menimpa kita, maka ketahuilah Nabi itu lebih dahsyat musibahnya dari kita. Jadi kalau Nabi demam, demamnya 2 kali lipat. Kalau Nabi batuk, batuknya 2 kali lipat. Kalau Nabi apapun itu, mesti 2 kali lipat dibanding manusia biasa. Karena kata Rasul ketika Abdullah bin Mas'ud menjenguknya dan mengusap kepala badannya dan merasakan demamnya sangat panas, Nabi mengatakan, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya demamku ini sebagaimana demamnya 2 orang di antara kalian. Artinya berkali-kali lipat. Misalkan apa? Sakit kepala yang kita rasakan, Nabi lebih dahsyat sakit kepalanya. Ya. Keberat misalkan yang kita rasakan, Nabi juga merasakan itu. Karena Nabi ketika ditimpa ujian, itu akan lebih dahsyat ujiannya. Karena Rasul mengatakan asyaddul bala al-anbiya. Yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan nabi, yang semisal dengan nabi. Siapa yang semisal dengan nabi? Yaitu keimanannya, ketakwaannya, walaupun mungkin kayak nabi, tapi ya setidaknya di bawah nabi lah. Atau hari itu mah daripada orang diuji na berat-berat ting, mending orang biasa-biasa we. Ya, tong iman-iman ting bisi berat ujianna gitu. Tetapi tentunya kita harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada jiwa kecuali pasti mampu dilaluinya, sanggup dipikulnya. Allah tidak zalim. Allah akan membebankan sebuah beban kepada seorang hamba, itu pasti yakin, harus kita yakini. Beban itu pasti kita bisa lewati. Nggak mungkin Allah membebankan kepada kita sesuatu yang kita nggak mungkin mikul, nggak mungkin memikulnya, nggak mungkin. Pasti kita bisa memikulnya. Makanya perlu kita kemudian tazawur, menziarahi, saling menjenguk. Ya kadang itu, padahal kita tahu kita bisa nih melewati ujian ini. Tapi ketika tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang memberikan motivasi, sabar dan lain sebagainya, kadang-kadang kita putus asa dari rahmat Allah. Makanya saling menjenguk itu salah satunya apa? Agar kita bisa memberikan motivasi, ya, untuk menguatkan agar dia yakin dengan ujian yang menimpanya ini adalah kafaratul dzunub, pembersih dosa, pengangkat derajat, bentuk kasih sayang Allah. Sampai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan uji dia. Ya, ada 2 hadis yang semisal, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yang pertama Allah akan jadikan dia ini. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Jadi 2 tanda Allah cinta kepada hamba dan ingin kebaikan kepada hambanya. Yang pertama, hamba itu dijadikan orang yang faham dalam ilmu agama. Yang kedua, hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu tadi mungkin ya bisa sampaikan. Beberapa saat lagi adzan ya. Berapa menit lagi adzan? 2 menit lagi ya. Itu saja mungkin ya bisa sampaikan untuk pertemuan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.